Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Rahman, mahasiswa Teknik Sipil Politeknik Negeri Jakarta, jurusan Teknik Sipil, program studi Konstruksi Sipil, semester 2. Di sini saya bertujuan untuk membuat video pembelajaran sebagai tugas akhir pada mata kuliah Gambar Teknik 2. Oke, langsung saja. Di sini saya akan membuat alinyemen horizontal, alinyemen vertikal, kemudian ada assembly, terus ada cross section, dan juga ada cut and fill. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama, kita buat alinyemen horizontal. Untuk membuat alinyemen horizontal, caranya kita pilih ini alinyemen, terus kita masuk ke alinyemen creation tools. Di sini kita namain aja alinyemen tugas 1. Ini kita biarin semuanya. Kita masuk ke desain kriteria. Untuk starting design speednya kita atur di 60 km per jam. Use kriteria based design kita aktifin. Ini kita ikutin aja kayak gini, terus langsung oke. Nah, lalu muncul seperti ini. Kemudian untuk membuat alinyemen horizontalnya, kita pilih ini. Kita pilih yang paling atas ya teman-teman, strike no curve. Oke, kita di sini buat rencana jalannya sepanjang 5 km. Karena saya memakai satuan meter, jadi kita bikin 5000 meter ya teman-teman. Ini kita masukin 1500, enter. Terus kita ke sini 1500 lagi, enter. Kita ke sini 1000, enter. Kemudian ke sini 1000, enter. Enter lagi. Oke, sudah jadi ya teman-teman. Lanjut, di sini kita akan membuat tikungan di setiap siku ini ya teman-teman. Di setiap belokannya kita akan membuat tikungan dengan tipikal tikungan yang berbeda-beda. Yang pertama, kita menggunakan tikungan SCS. SCS ada di sini. Nah, ini dia SCS, Free Transition Curve Transition. Kita pilih first entities-nya di sini, kemudian next entities di sini, terus kita klik less than 180. Kita masukin angkanya, kita coba di 428, enter. Radiusnya kita masukin di 60 aja, terus enter lagi, enter lagi. Oke, jadi teman-teman. Ini untuk SCS ya teman-teman. Kemudian di sini kita membuat tikungan FC atau full circle teman-teman. Kita pilih yang ini full circle. Kita klik hijau yang di sini, garis ini sebagai first entity-nya. Kemudian next entity-nya ada di sini. Kita klik less than 180. Kita masukkan angkanya. Kita coba di angka 717. Enter. Oke, jadi teman-teman. Dua tikungan sudah jadi. Kita masuk ke tikungan terakhir. Di sini kita pakai tikungan SS atau spiral-spiral teman-teman. Spiral-spiral itu ada di sini. Ini spiral-spiral free compound transition between two strike teman-teman. Kita pencet aja. Kita pilih first entities di sini, next entities di sini. Kita masukin angkanya. Kita pilih less than 180. Kita coba di sini 100 saja teman-teman. Enter. Nah, pada umumnya itu seharusnya angka-angka di tikungan-tikungan ini itu harus berpatokan sesuai dengan kaidah geometri jalan ya teman-teman. Tapi karena saya di sini cuma sekedar pengenalan dan saya diajarkan untuk sekedar pengenalan aja, jadi kita belum masuk ke tahap perhitungan untuk membuat tikungan ini dapat angkanya berapa gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut aja. Kalau kita udah buat
alignment horizontal ini alignment horizontal udah jadi teman-teman seperti ini. Kemudian kita klik di sini di garis abu ini untuk masuk ke super elevation ya teman-teman. Kita pilih calculate, terus open ini ya, kita masuk lagi ke super elevation wizard. Di sini kita pilih entry alignment, oke. Ini enggak diubah, ini kita jadi 2, terus ini kita ubah jadi 3.500 meter. Next, ini kita ubah jadi 4%, minus 4%, maaf. Kemudian ini kita ubah jadi 4. Ini kita centang dua-duanya, terus finish. Oke. Ini udah ya teman-teman, udah super elevation udah aktif. Ini ya teman-teman, udah aktif super elevation. Kita close aja, ini kita close juga. Ini, nah ini kita close aja teman-teman. Kita close. Kita lanjut masuk ke, oh ya, di sini bedanya sebelum kita pakai super elevation itu tidak ada yang ini teman-teman ya, karena sekarang super elevation sudah aktif, jadi ini ada. Oke, kita lanjut masuk ke alignment vertikal teman-teman. Caranya gimana? Caranya kita masuk ke profile, terus create surface profile. Di sini ini alignmentnya kita pakai alignment 31 yang seperti kita tadi udah buat. Ini surface select, terus ini kita add, kita draw in profile. Oke, ini kita next aja. Kita next aja. Ini kita next. Terus create profile. Kita pilih di luar surface kita, di atas sini aja teman-teman. Pilih di sini, kita tungguin. Oke, ini udah jadi. Ini adalah alignment vertikal kita. Ini kontur kita. Nah, kita akan membuat rencana jalan di sini teman-teman. Caranya gimana? Kita masuk lagi ke profile, kita buat profile creation tools, terus kita klik di biru-biru ini. Nah, kalau udah kayak gini, ini namanya kita ubah jadi profile 1 gas 1 aja teman-teman. Kita desain kriteria, kita use kriteria base design, kita okein aja. Oke, nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Kalau udah muncul seperti ini, kita masuk hampir sama kayak buat alignment horizontal tadi, tapi bedanya kita ini pakai curve ya teman-teman. Kita langsung bikin tikungannya. Nah, kita di sini bikin rencana jalan, kita ikutin dengan konturnya yang ada aja teman-teman ya. Kita mulai dari sini, kita tarik ke atas, kita berhentikan di sini, kita lanjut, kita berhentikan lagi di sini, terus langsung kita putuskan aja di sini teman-teman. Oke, kita enter. Oke. Nah, gimana kalau ada lambang tanda seru kayak gini? Ini kita bisa masuk ke table sini teman-teman. Kita klik aja ini, kita buka. Nah, angka ini kita ganti. Kita coba di angka 30 ya teman-teman. Enter. Masih kita ubah lagi ke angka 40, kita enter. Ternyata 40 bisa, berarti kita pakai aja 40. Nah, balik lagi. Ini sama kayak seperti alignment horizontal tadi teman-teman, bahwasanya ini sebenarnya harus dengan sesuai dengan kaidah geometri jalan teman-teman. Tapi karena kita di sini latihan, jadi kita pakai angka ya kira-kira aja gitu teman-teman. Oke, kalau udah seperti itu, lanjut untuk membuat assembly teman-teman. Ini kita udah nih bikin alignment horizontal maupun alignment vertikal. Kita lanjut bikin assembly ya teman-teman. Caranya gimana? Kita klik assembly, kita create assembly.
kita ganti di sini assembly 1, ini order, dan okein aja. Kita klik di sini, kita terus pencet ini teman-teman untuk memunculkan tool pallets ini. Nah, terus kita pilih untuk badan jalannya, kita pakai line super elevation hour, kita pencet dulu, terus kita klik di sini. Kemudian habis badan jalan tuh ada shoulder, teman-teman, shoulder atau bahu jalan, kita klik di sini. Kita klik di ujung ya teman-teman. Nah, lanjut sesudah bahu jalan itu ada trench atau saluran air ya teman-teman. Kita pilih di sini yang side ditch ya teman-teman. Kita klik di sini, kemudian kita habis trench itu ada daylight teman-teman. Kita pilih daylight bench, terus kita klik di ujung sini. Oke. Nah, kalau udah seperti ini, kita ubah lebar bahu jalannya dengan cara kita masuk ke properties. Kita ubah lebar badan jalannya sebesar 3.500 teman-teman. Nah, ini kita blok, terus ini kita silang aja, kita mirror, kita pencet di sini teman-teman. Oke, sudah. Kita bikin lagi teman-teman, kita bikin dua assembly dengan perbedaan badan jalannya yang kita bedain. Jadi kita bikin lagi satu lagi, tapi yang kedua ini badan jalannya kita bikin 4000. Ini kita namain assembly 2 ya teman-teman, karena tadi kita kan udah bikin assembly 1. Oke, di sini kita buat, kita masukin lagi lensnya atau badan jalannya. Di sini kita klik aja, terus ada solder. Tadi kita pakai ini ya teman-teman ya, sub base. Terus kita pilih trench, pakai ini tadi. Terus kita masuk ke daylight, kita pilih ini, kita ubah lagi lebarnya, yang ini itu 4000 teman-teman. Oke, udah. Kalau udah, kita blok lagi, terus kita oke, udah jadi. Dua assembly udah kita buat teman-teman. Dari assembly kita langsung lanjut bikin koridor. Caranya kita pencet koridor sini, ini kita koridor 1, nggak apa-apa. Elemen ini elemen tugas, profilnya profil tugas 1 seperti yang tadi udah kita buat kan, profil tugas 1, assembly-nya assembly 1, target surface-nya surface kita itu. Kalau nama saya di sini surface flat ya. Terus kita okein aja. Nah, ntar muncul seperti ini. Ini kita klik kanan, add region. Ini kita namain aja assembly 1. Oke, kita add region lagi, kita namain assembly 2. Oke, ini assembly 1, ini assembly 2, ini kita ganti ke assembly 2 teman-teman. Ini namanya berarti kita ubah ini kita hapus saja assembly 1. Aja dulu assembly 1. Oke. Nah, nggak bisa teman-teman, nggak apa-apa. Kita lanjut ke sini aja. Di sini kita bagi jadi 3 bagian ya teman-teman. Jadi kan panjangnya itu total 4903 sekian. Ini kita bagi jadi 3, kita potong koridor kita jadi 3. Itu kita buat di yang pertama itu per 1500 ya teman-teman. Sini kita masukkan 1500. Kemudian di sini 3000. Juga 3000. Itu ada. Oke. Kemudian
Kalau ini udah selesai, kita masuk set all target, kita klik here ini, terus kita surface let. Oke, ini kita okein aja, terus kita apply. Rebuild di koridor. Terus langsung kita okein aja teman-teman. Koridornya sudah jadi di sini teman-teman ya. Seperti yang kita lihat ini koridor kita teman-teman. Terus kita pencet ini di sini, kita masuk ke koridor properties teman-teman untuk men-setting surface dan boundariesnya. Ini kita add aja, kita ini top bener, kita tambah, terus kita add lagi, kita buat datum tambah, ini namanya kita ganti aja ping, ini link, ini kita buat bottom link. Lanjut kita ke boundaries, ini kita klik kanan, kita add automatically, kita pilih daylight, ini juga sama ya teman-teman. Kita apply, kita rebuild, terus kita okein. Ya sudah jadi teman-teman seperti ini. Kemudian ketika kita udah buat koridor, kita lanjut untuk membuat sample lines atau potongan garis-garis untuk nanti masuk ke cross section ya teman-teman. Di sini kita pilih aja, kita pencet di sini, ini kita ganti namanya sample 1 ya teman-teman. Jadi kita style kita yang atas itu existing teman-teman, yang bawahnya udah benar, ini kita okein aja. Kemudian kita ke sini, kita bearing of change, ini kita masuk sini teman-teman. Ini settingannya seperti ini teman-teman, ini udah benar, kita okein aja. Langsung kita udah jadi kayak gini teman-teman, tinggal kita enter saja. Nah ini udah jadi untuk sampel lainnya, cepat ya teman-teman, karena ini udah saya pernah kerjain sebelumnya, jadi saya tinggal mengulang aja. Kemudian habis buat sampelan, kita bikin section view atau cross section. Kita pilih section view, di sini kita create multiple views. Kita masuk ke sini. Ini kita ganti namanya section 1. Jadi teman-teman, section 1. Next, kita next saja. Ini benar, ini major benar. Ini kita ubah, yang atas tuh surface ya teman-teman, IG-nya tuh surface. Untuk FG-nya itu top link dan offset-nya itu bottom. Kita create section view, kita pilih di samping elemen si vertikalnya teman-teman di sini. Kita klik, kita tungguin. Terada lama ya teman-teman. Oke, ini udah jadi teman-teman untuk cross sectionnya, untuk potongannya. Kemudian untuk kita tahu banyaknya galian atau timbunan, itu kita bisa masuk ke analyze. Di sini kita pilih compute material, ini kita okein aja, ini kita pilih surface light, dan ini bottom. Terus kita oke, kita tunggu. Kita tunggu sampai dia masuk. Nah, ini kita lihat contohnya yang galian atau timbunan teman-teman. Nah, untuk seperti ini karena jalannya ada di bawah si konturnya. Ini kan kontur kita gitu. Terus jalannya itu rencana jalannya ada di bawah, berarti ini adalah galian yang arsirannya merah teman-teman. Sedangkan untuk arsiran yang hijau itu dia timbunan karena rencana jalannya ada di atas konturnya. Ini seperti ini contohnya teman-teman. Kemudian untuk kita bisa tahu angkanya berapanya untuk total galian serta timbunan, kita bisa masuk ke total volume table untuk memunculkan table cut and fill-nya. Ini table style, kita milih table style cut and fill karena kita kan ingin tahu gitu
berapa banyak galian serta timbunan yang harus kita kita kerjakan ya teman-teman dari hasil cross section ini. Ini alignment benar, ini sampel benar, ini materialis benar teman-teman. Ini kita okein aja langsung. Ini kita langsung pencet aja di sini teman-teman. Nah, ini adalah angka-angkanya dari setiap stationnya. Ini 0 plus 0,000 itu fill areanya, cut areanya, fill volume, cut volume, serta semuanya itu ada semua teman-teman, angka-angkanya teman-teman. Oke, untuk pembelajaran ini cukup sampai di sini aja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi banyak orang dan bisa berguna juga untuk diri saya pribadi, serta video ini saya buat untuk melengkapi tugas mata kuliah gambar teknik 2. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang jelas atau belibet. Mohon maaf teman-teman karena saya juga masih dalam proses belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.